kalau yang mungkin ya warga mungkin nggak tahu disebut parkir liar. Iya. Dan contoh nanti dibilang surken parkir liar gitu. Ya, kita nggak, itu cirinya adalah Bicara Bogor. Apa kabar Bogorian? Salam sehat selalu. Semoga kita bukan semoga, harus ya tetap semangat. Nah, saat ini saya bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor. Karena beliau lagi pakai pakaian seragam pramuka, kita harus panggil beliau Kak Eko Prabowo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Sehat? Alhamdulillah. Kak sehat. Eko? Alhamdulillah. Ya. Nah, ini kita langsung aja nih ya masuk pertanyaan nih ya. Karena seru nih pertanyaan-pertanyaan Kak Eko. Pertanyaan pertama ini lucu, menarik. Pertanyaan pertama adalah, sebetulnya namanya DLLAJ atau Dishub? Nah itu. Dan apa perbedaannya? Ya, sekarang namanya adalah Dishub. Dishub Dinas Perhubungan. Ya, Dinas Perhubungan. Itu Jadi sesuai mekanisme tata organisasi yang sekarang. Ya. Jadi kalau dulu eranya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tapi sekarang disingkat di kita adalah Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan. Dan Ya. itu artinya juga fungsi dari Dinas Perhubungan ini mengatur segala tetek bengek tentang perhubungan transportasi, begitu ya? Betul. Kak Eko ya, termasuk lalu lintas. Ya, kalau berkenaan dengan lalu lintas di jalan, kita unsur support, supporting, karena tugas utama tentunya jajaran raya, dari jajaran kepolisian, Polantas dalam hal ini, kita unsur supporting di sana. Supporting itu macam-macam, ada perambuan, kemudian ada marka jalan, ya, ada yang berkenaan dengan keselamatan jalan, itu kita juga supporting di sana. Nah, terkait fungsi Dishub, ada yang bertanya kemudian namanya, karena Dishub memiliki fungsi penentuan rambu lalu lintas. Di Bogor ini kan masih ada yang membutuhkan, katakan ada yang mengusulkan boleh dong dikasih lampu lalu lintas begitu. Rencananya ke depan ada nggak titik-titik mana aja? Ada yang bertanya seperti itu. Ya, tiap tahun kita selalu evaluasi diri. Ada beberapa yang titik rawan berkenaan dengan blind spot yang ada di situ. Kita banyak juga melakukan evaluasi, kemudian koordinasi dengan, ada di Kota Bogor itu ada namanya Forum Lalin, Forum Lalu Lintas, terdiri dari pemangku-pemangku yang berkenaan dengan kelalu lintasan yang ada di Kota Bogor. Ada Dinas Perhubungan, ada jajaran raya, ada PUPR, ada Pol PP, semua yang berkenaan dengan lalu lintas kumpul di situ. Dan kita sering evaluasi, kita ada kalau istilah kita Willis Ambon Group ya, WAG itu ya. Itu kalau ada jalan bolong, nah itu langsung ada gerak share cepat, itu, segala macam. Jadi geraknya memang cepat, dalam kondisi solusi yang sementara ada hambatan membahayakan, kita selesaikan segera. Dan tadi pertanyaan untuk rambu-rambu, memang kita petakan dulu juga dengan indikator jalannya itu tingkat jalan apa. Nah, contoh ada jalan nasional, ada jalan nasional, provinsi, Pajajaran keseluruhan, ya kan? Pajajaran sampai ke Tajur itu jalan nasional. Nah, kita kalau kemudian memasang rambunya, kita harus juga koordinasi dulu. Khawatir kita main pasang aja, tiba-tiba ada program lain yang ada di titik itu, sehingga dicopotlah dan sebagainya. Kemudian di SSA, sistem satu arah itu jalan provinsi. Nah, kita harus juga koordinasi. Sekarang ada warning light, ada traffic light yang ada di SSA itu, ada beberapa komponen yang mati. Nah, itu kita koordinasi dulu karena mereka yang punya key. Ya kan? Dia punya key-nya. Kita nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan, gitu ya kan? Tapi kita pengennya mereka gerak cepat karena di situ adalah kawasan ring 1. Kemudian kalau jalan Sudirman juga jalan provinsi, ya kan? Kemudian Ahmad Yani, Jalan Pemuda baru kita itu, ya kan? Ya kita siapin prioritasnya adalah jalan kita dulu, ya kan? Nanti warga umpama ada, kita sudah petakan di Forum Lalin juga, sudah petakan juga itu mana yang lebih potensi dari jajaran raya mengusulkan ini, kemudian dari Muspida juga mengusulkan ini. Kalaupun itu sangat darurat ya, walaupun itu jalan
provinsi, nasional, kita akan lakukan strike. Ada penjadwalannya. Mantap. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih. Iya. Tapi ini saya kurang paham ini apakah masuk wilayah kota atau kabupaten ya? Dari Indo Barka _Bogor. Ya. Keluhan saya yang udah bertahun-tahun melintasi akses jalan di dekat Terminal Laladon, tepatnya di pertigaan arah Terminal Bubulak sampai ke depan SD Insan Kamil. Ya. Angkot banyak ngetem pagi siang malam. Udah ada terminal, tetap aja pada ngetem di pinggir jalan. Nah, ini seperti apa, Kak Eko? Ya, jadi memang itu perbatasan sekali ya. Kalau sebelah kiri itu wilayah kabupaten, sebelah kanannya masih kota. Tapi ada yang masih ke arah Darmaga, sebelah kiri Marga Jaya, sebelah kanan masih Bubulak. Ini memang batas wilayah yang ya kalau kita melepas tugas, wah itu mau kabupaten enggak. Tapi kita coba petakan bahwasanya memang itu ketidakdisiplinan dari pengemudi. Ya, saya melihat sendiri soalnya, dan kita makanya seringkali teman-teman bidang lalin saya suruh untuk wasdal di sana, pengawas pengendalian. Kalaupun istilahnya ada operasi gabungan dengan jajaran raya, ya lakukan. Tapi memang ya sudah disediakan terminal, harusnya dengan mindset kekinian para pengemudi gitu ya. Mereka harusnya ngetemnya di terminal dalam. Tapi ini masukan bagus, nanti kita petakan lagi SOP-nya seperti apa dari kita. Kita coba juga pecahkan di forum lalin supaya mereka di-push untuk masuk ke terminal. Karena pelayanan terminal kita itu ada haknya para pemudi untuk istirahat, ya kan, mandi, cuci, kencingnya semua sudah dilengkapin, ya. Walaupun ya tidak optimal lah dalam kondisi sekarang karena tadi tidak keoptimalan itu karena ada dua tipe terminal yang sama di lokasi yang menurut saya satu hamparan gitu loh. Nah ini yang kami sedang koordinasi dengan provinsi. Ini yang mau ditentukan siapa. Tapi kalau Bubulak dari RT RW memang kita pertahankan sebagai terminal, sebagai simpul transportasi. Kalau semua hilang nanti ya repot simpul transportasinya. Nah kemudian pertanyaan terakhir ini, terakhir terkait perparkiran. Nah, ada masukan begini, Kak Eko. Kondisi Kota Bogor saat ini kurang kantong parkir, padahal kita punya spot-spot wisata nih, kayak katakanlah spot kuliner di Surya Kencana seperti itu. Nah kemudian juga karena itu banyak parkir liar. Nah artinya ada kemungkinan kebocoran retribusi. Nah ini seperti apa? Kalau kita parkir on street kita jumlahnya kurang lebih 128. 128. Ya, yang resmi ya. Oke. Yang masuk keputusan wali kota. Iya. Targetnya kurang lebih 2, kalau dikembalikan kemarin Persekda minta dikembalikan awal berarti 3,9 M. 3,9 M. Tahun depan. Oke. Tahun depan. Karena sudah normal nih gitu kan. Nah, oke. Kalau yang mungkin ya warga mungkin nggak tahu disebut parkir liar. Iya. Dan contoh nanti dibilang surken parkir liar gitu. Ya, kita nggak itu cirinya adalah petugas itu nanti dilengkapi name tag sama rompi. Rompi biru sekarang rompinya ya. Rompi biru tuh sana ada juru parkir, ada lambang BJB karena CSR BJB. Nah, itu tenaga kita TKS, tenaga kerja sukarela. Ya. Tenaga kerja sukarela itu memang biasanya diambil dari masyarakat sekitar yang dulu melakukan kegiatan liar itu dikelola di ini on street loh, kewenangan dinas perhubungan, dan kita punya hak karena ada otoriti kewenangan situ. Kurang lebih hampir 1000-an TKS kita itu, sampai di BNR juga ada parkir on street kita. Saya bilang ke teman-teman parkir gini, nanti kamu petakan dengan benar-benar bekerja sama dengan bidang kasih manreknya. Kalau itu tidak menimbulkan kemacetan, daripada mereka parkir sembarangan, kasih aja marka parkir. Kasih keputusan wali kota berarti parkir on street. Ya? Boleh di situ. Boleh. Gitu ya? Boleh. Jadi juru parkirnya jelas, parkirnya jelas. Kamu tambahin lagi aturan. Kalau itu tingkat kepadatannya
lalinnya tinggi, bangkitan lalin ya, itu berarti kamu pakai aturan wali kota, parkir progresif, mahal. Saya surken, padatannya kan tinggi, jadi progresif dia. Nah itu sudah mulai petakan. Sudirman, kenapa hanya depan air mancur itu yang kota Kolam? Iya. Karena Sudirman itu jalan provinsi. Oh iya. Kita masih koordinasi sampai koordinasi dulu. Kalau mereka mengizinkan daripada ini kayak tidak bertuan ini kan pakai liar dipungut apa ini. Gimana kalau di sub ngelola, kita jamin, kita kasih rambu ya kan, mahal. Jadi orang juga berpikir gitu. Ya, jadi parkirnya mahal banget ya. Nggak boleh kiri kanan. Permasalahannya kuliner itu muncul kan, Pati Kumbang Lombok itu kan malam ya. Iya. Dikala jam operasional kita berakhir gitu. Iya. Jam 8 ramai padat, warga ngeluh kayak gitu. Nah ini nih yang kita harus koordinasi dengan teman-teman Satpol PP juga, gimana juga pengaturan dari bangkitan Pati Kumbang Lombok yang ada di situ. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi Kak Eko? Cukup ya. Sementara informasi itu, dan saya sekali lagi selaku Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Suku Sana memohon maaf atas pelayanan yang belum optimal kepada warga masyarakat, tapi kami akan terus berbuat dan melayani. Prinsip kami melayani dengan hati. Ya, cemooh buat kami itu sebagai suplemen. Siap. Ya, kami juga paham tidak sempurna, kami juga punya capek, kami juga punya daya kejut gitu ya. Ya, kita maklum itu semua. Tapi mudah-mudahan saran kami juga, mari budayakan tertib berlalu lintas, taati aturan sebaik mungkin, karena aturan, dengan menaati aturan akan menjaga Anda. Oke. Gitu. Untuk mencegah itu tadi ya, macet dan lain-lain ya, kembali ke diri kita. Baik, terima kasih Bu Gurian, terima kasih. Siap. Kak Eko, sehat selalu, semangat. Amin. Bicara Bogor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.